4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 204. Menguping. Di dalam kamarnya, Jian Heng sedang berlatih. Dengan kekuatan barunya, dia bisa memperkuat jurus-jurus yang selama ini dia kuasai. Segala upaya yang dia lakukan agar bisa sejajar dengan Fang Yin. Kedepannya, dia harus berhadapan dengan bahaya yang belum mereka ketahui. Jian Heng tidak mendengar suara ketukan pintu kamarnya. Terlebih lagi ketukan itu sangat pelan. Digedor-gedor sekalipun dia tidak akan mendengarnya karena terhalang oleh mantra pelindung yang ditanamkan oleh Fang Yin. Seluruh orang telah terbangun dan kembali beraktivitas. Namun, Fang Yin belum juga terbangun dan Jian Heng baru mulai terlelap. Guan Xing terlihat seperti orang hilang saat berada di tengah-tengah keluarga Qin Yusang tanpa Jian Heng dan Fang Yin. Beberapa kali dia menghampiri kamar Jian Heng dan mengetuk pintunya, tetapi tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Dia mengetuk pintu kamar Fang Yin juga demikian. Sebenarnya mereka tertidur atau pingsan. Tahu begini aku tidak terburu-buru untuk bangun. Guan Xing menggerutu dalam hati. Merasa bosan berada di dalam rumah, Guan Xing pergi keluar untuk menikmati pemandangan Bukit Giok Hitam di sore hari. Dia ingin melihat setiap sudut tempat di desa yang cukup luas itu. Para penduduk sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Mereka melihat ke arah Guan Xing dan memberikan penghormatan ketika mereka berpapasan. Penduduk yang dia temui terlihat begitu ramah. Setelah racun sihir itu menghilang, mereka kembali memiliki sifat manusia. Fang Yin terbangun terlebih dahulu dan merasa jika tubuhnya begitu kaku. Tidur terlalu lama membuat wajahnya lebih segar. Nanti malam, dia bisa menggunakan waktu tidurnya untuk berlatih. Sepertinya aku lupa belum membuka mantra pelindung di ruanganku dan Kak Heng. Pasti dia tidak bisa keluar. Fang Yin meringis lalu bergegas untuk berdiri. Fang Yin membuka telapak tangannya lalu menggerakkan jari-jarinya, seketika itu mantra yang dia tanamkan terlepas. Setelah itu dia bergerak mendekati dinding pembatas yang terhubung langsung dengan kamar Jian Heng. Kemudian dia menempelkan telinganya pada dinding itu untuk mendengarkan suara yang mungkin terdengar. Sepertinya Kak Heng masih tertidur. Aku akan membangunkannya. Fang Yin keluar dari dalam kamarnya. Di depan kamar Jian Heng berdiri Xin Nian sedang membawa beberapa buah-buahan. Fang Yin tidak menaruh curiga padanya. Dengan wajah ramah dia mendekatinya. Biar aku saja yang berikan. Kak Heng masih tertidur, ucap Fang Yin sambil membuka telapak tangan kanannya. Xin Nian pun memberikan keranjang buah itu kepada Fang Yin. Wajahnya terlihat kecewa tetapi dia tetap berusaha untuk bersikap biasa saja. Fang Yin memindahkan keranjang buah itu ke tangan kirinya lalu tangan kanannya mendorong pintu yang ternyata terkunci dari dalam. Tidak ingin merusak pintu itu, dia kemudian melakukan gerakan pada tangan kanannya. Jari-jarinya terbuka lalu bergerak seiring dengan telapak tangannya yang terbuka. Klek! Kunci pintu kamar Jian Heng terbuka. Fang Yin segera mendorong pintu lalu masuk ke dalam kamar. Dia membiarkan pintu itu terbuka. Xin Nian tidak beranjak dari tempatnya dan melihat apa yang dilakukan oleh Fang Yin. Kak Heng, bangunlah. Hari sudah sore, ucap Fang Yin sambil meletakkan keranjang buah di samping tempat tidur Jian Heng. Aku tidak ingin terbangun dari mimpi. Jangan pergi, Yiner.
Jian Heng berpikir jika dia sedang bermimpi dan Fang Yin yang ada di hadapannya kali ini hanyalah semu. Pintu kamarnya masih terbuka dan Xin Nian masih berdiri di depan pintu. Fang Yin menjatuhkan tubuhnya di samping Jian Heng dan menepuk pipinya pelan. Di luar dugaannya, Jian Heng menarik tubuhnya dan memeluknya dengan erat. Mata Xin Nian terbelalak saat melihat pemandangan itu. Dia menutup mulutnya dengan telapak tangannya lalu buru-buru bersembunyi ketika Fang Yin menoleh ke arah pintu. "Kak Heng, lepaskan aku. Kamu tidak sedang bermimpi." Fang Yin berbisik pada Jian Heng. Bibir Fang Yin yang menempel di telinganya membuatnya bergidik dan akhirnya membuka matanya. Jian Heng terlihat sangat malu ketika menyadari apa yang telah dia lakukan. "Jadi aku tidak sedang bermimpi?" Jian Heng bertanya tanpa melepaskan pelukannya. "Benar. Orang akan salah paham jika melihatnya. Lepaskan aku." Fang Yin mengulang permintaannya. "Sebentar lagi. Aku masih ingin memelukmu sebagai balasan ciumanmu sebelumnya," bisik Jian Heng. Fang Yin terlonjak duduk setelah Jian Heng merenggangkan pelukannya. Dia menutup wajahnya yang memerah dengan kedua telapak tangannya. Jian Heng menyusulnya duduk lalu memegang kedua bahunya. "Aku ingin secepatnya kita menikah agar tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk saling memiliki." Jian Heng mengelus rambut panjang Fang Yin, memegang ujungnya lalu menciumnya. "Aku tidak menolakmu tetapi aku ingin kita menikah setelah tidak ada lagi yang memanggilku anak haram." Fang Yin menunduk sedih. "Aku akan menantikan saat itu tiba. Jangan bersedih." Jian Heng menarik kepala Fang Yin dan meletakkannya di bahunya. Sekuat apapun Fang Yin melawan musuh-musuhnya, dia tetaplah seorang wanita yang memiliki sisi lemah. Dia tetap membutuhkan seorang pria untuk menjadi tempatnya bersandar. Anak haram. Xin Nian masih menguping pembicaraan mereka. Qin Yuzu datang dan menepuk bahunya. Xin Nian terkejut dan hampir saja berteriak. Segera saja dia menoleh ke belakang. Melihat yang datang itu adalah Qin Yuzu, dia merasa lega. Dia lalu menarik Qin Yuzu menjauh dari kamar Jian Heng. "Xin Nian, apa yang kamu lakukan di sana?" tanya Qin Yuzu penasaran. Mereka berdua memang sama-sama mengagumi Jian Heng tetapi Qin Yuzu lebih elegan dalam bersikap. Tidak terburu-buru dan ceroboh seperti Xin Nian. "Aku mengantarkan buah-buahan untuk tuan muda itu. Lalu aku bertemu dengan wanita itu di depan pintu." Xin Nian tidak menceritakan semua yang didengarnya. Dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jangan bertindak bodoh. Nona Yin bukanlah orang sembarangan. Tentunya dia akan sangat marah jika mengetahui kamu begitu lancang mengintip apa yang dia lakukan. Qin Yuzu mengingatkan Xin Nian agar tidak bersikap seenaknya di rumahnya. Xin Nian mengangguk lalu berpamitan untuk pulang sedangkan Qin Yuzu kembali bekerja untuk membantu ibunya menyiapkan jamuan makan malam. Guan Xing kembali dari berkeliling. Melihat pintu kamar Jian Heng yang telah terbuka, dia segera datang untuk menghampirinya. Guan Xing pura-pura terbatuk agar keduanya segera menyadari kedatangannya. Fang Yin menggeser tubuhnya mengambil jarak. Sedangkan Jian Heng terlihat begitu tenang. "Masuklah. Kami tidak sedang melakukan sesuatu yang rahasia," ucap Jian Heng sambil melihat Guan Xing. Tanpa pikir panjang, Guan Xing pun segera masuk ke kamar Jian Heng. Mereka duduk di lantai kamar yang beralaskan tikar itu.
Fang Yin membawa keranjang buahnya ke hadapan mereka. Pangeran ketiga, aku merasakan aura yang begitu kuat dari dalam tubuhmu. Dan matamu terlihat indah dengan pupil berwarna biru itu. Guanxing menatap Jian Heng dengan tatapan penuh kekaguman. Sekarang kita bertiga sama-sama telah mencapai ranah dewa. Kita akan menjadi lawan yang cukup diperhitungkan oleh Kaisar Ning. Guanxing tersenyum penuh semangat. Tentu saja. Apa rencana kalian setelah ini? Kapan kalian akan memulai pelatihan pada penduduk desa? Tanya Fang Yin sambil menatap dua pria itu bergantian. Keduanya berpikir untuk melakukan pelatihan itu di luar pemukiman penduduk. Pelatihan yang mereka lakukan bisa saja menimbulkan kerusakan di sekitarnya. Fang Yin membenarkan pendapat mereka karena hari ini dia telah mengalami pengalaman buruk saat sedang berlatih di dalam ruangannya. Mereka menghentikan pembicaraan saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Qin Yusang berdiri di depan pintu lalu menyatukan tangannya memberi hormat pada mereka bertiga. Wajahnya terlihat serius. Sepertinya dia datang membawa berita yang penting. Bersambung. Bab 305. Acong. Jian Heng mempersilakan Qin Yusang untuk masuk ke kamarnya. Kini mereka berempat duduk saling berhadapan. Sepertinya Anda membawa kabar yang sangat penting. Jian Heng menatap wajah Qin Yusang dengan serius. Qin Yusang mengangguk. Banyak penduduk yang meminta untuk membuka segel perlindungan sesegera mungkin. Mereka ingin melihat dunia luar dan membaur bersama manusia lain yang tinggal di wilayah sekitar. Jelas Qin Yusang. Jian Heng menatap Fang Yin dan Guanxing secara bergantian. Masalah ini tidak bisa diputuskan sembarangan. Perlu dipikirkan segala akibat yang mungkin bisa terjadi dari keputusan yang diambil. Kehidupan di luar tempat ini bukanlah surga. Banyak kejahatan dan bahaya yang mengintai setiap saat. Aku sudah pergi melintasi banyak negeri. Penindasan dan kesewenang-wenangan masih saja terjadi di setiap tempat yang aku singgahi. Fang Yin berbicara dengan serius sambil menatap Qin Yusang. Aku akan melatih mereka dengan teknik yang cepat. Mereka tidak butuh waktu yang lama untuk menguasai bekal bela diri dan pemahaman tentang bagaimana bersosialisasi dengan dunia luar. Jian Heng menambahkan. Qin Yusang mengangguk. Semua yang mereka katakan cukup beralasan. Selama ini penduduk Bukit Giok Hitam seperti burung dalam sangkar. Sejak mereka dilahirkan, mereka tidak pernah mengenal adat dan budaya di luar peradaban mereka. Hidup mereka terkotak dalam sebuah tradisi turun-temurun yang berkesinambungan. Aku sudah hidup di luar dan mengembara sejak berusia 14 tahun. Banyak hal yang aku lewati dalam kehidupanku. Seringkali aku menerima ketidakadilan. Bahkan pernah suatu ketika aku menolong seseorang dan dia membalasku dengan kejahatan. Namun, tidak semuanya begitu. Ada sebagian juga yang memiliki hati nurani dan kebaikan. Selama berada di tengah-tengah lingkungan baru, kita harus pandai-pandai membawa diri. Fang Yin kembali berbicara. Guanxing tidak tahu seperti apa kisah yang dilalui Fang Yin hingga dirinya menjadi seperti ini sekarang. Jian Heng tahu akan perjuangan Fang Yin, tetapi dia baru tahu jati dirinya yang sebenarnya belum lama ini. Sebagai seorang putri yang terbuang, dia telah melewati rasa sakit dan beban mental yang membuat batinnya menderita. Hidupnya dipenuhi dengan amarah dan dendam atas fitnah kejam dan penghinaan yang diterimanya bersama sang ibu.
Aku akan mengumpulkan seluruh penduduk Bukit Giok Hitam untuk membicarakannya. Aku ingin kalian menyampaikan semua rencana yang telah kita sepakati sebelumnya. Qin Yusang ingin secepatnya mengambil langkah sebelum kesalahpahaman di tengah masyarakat yang dipimpinnya semakin meluas. Itu lebih baik. Mari kita berangkat, ucap Jian Heng. Mereka berempat keluar dari kamar Jian Heng dan berdiri di depan villa Qin Yusang. Beberapa orang kepercayaan Qin Yusang pergi untuk memanggil para penduduk untuk berkumpul di tempat itu. Wilayah Bukit Giok Hitam yang cukup luas membuat mereka harus rela menunggu sejenak. Satu persatu penduduk Bukit Giok Hitam mulai berdatangan. Mereka terlihat sangat antusias saat mendapatkan panggilan untuk datang, terutama para gadis yang menaruh hati pada Jian Heng. Wajahnya yang tampan dan pembawaannya yang halus membuat mereka terpesona oleh harismanya. "Kak Heng," bisik Fang Yin di telinga Jian Heng. "Iya, ada apa, Yiner?" tanya Jian Heng pelan. "Sepertinya kamu menjadi idola gadis-gadis di sini," ucap Fang Yin dengan nada kesalnya. Jian Heng tersenyum. Dia tahu jika kekasihnya itu sedang cemburu. Setelah ini dia akan berhati-hati jika didekati oleh para gadis. Seorang wanita sangat sensitif dan sering hilang akal jika sedang cemburu. Kamu jangan berpikir macam-macam. Aku tidak tertarik untuk memiliki selir. Hanya kamu wanita yang akan menjadi ibu dari anak-anakku, bisik Jian Heng mencoba menenangkan Fang Yin. Fang Yin tersenyum bahagia. Hatinya menjadi tenang. Setelah itu, dia tidak berbicara apapun lagi dan bersiap untuk memberikan pengumuman kepada penduduk Bukit Giok Hitam. Berbeda dengan Jian Heng yang memiliki banyak penggemar karena ketampanan dan kehebatannya, Fang Yin justru sebaliknya. Para pria yang mengagumi kehebatannya tidak berani untuk mendekati atau menyinggungnya. Melihat kemampuannya, kekaguman itu berubah menjadi rasa segan dan ketakutan. Mereka hanya berani melihat kecantikan dan kehebatannya dari kejauhan tanpa berani untuk mengusiknya. Seluruh penduduk Bukit Giok Hitam telah berkumpul seluruhnya. Qin Yusang memulai pidato sambutannya. Dia mengatakan semua yang telah dibicarakan bersama Jian Heng, Guanxing dan Fang Yin. Jian Heng dan Guanxing selaku pelaksananya mengatakan sambutannya dan detail rencana yang akan dilaksanakan setelah ini. Para gadis terlihat sangat antusias saat mendengar berita ini. Mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan Jian Heng setiap harinya. Fang Yin menatap jengah ke arah para gadis itu. Namun, dia mencoba untuk tenang setiap kali mengingat kata-kata Jian Heng. Kebersamaan mereka selama ini cukup membuktikan jika pria yang pernah menjadi gurunya itu adalah orang yang bisa dipercaya. Pelatihan itu akan dimulai besok pagi. Qin Yusang menentukan tempatnya, yaitu di aula. Belum tahu berapa banyak orang yang akan datang ke acara tersebut. Hanya aula lah yang bisa menampung banyak orang. Setelah penduduk Bukit Giok Hitam membubarkan diri, Qin Yusang dan yang lainnya meninggalkan halaman depan. Mereka berempat masuk ke dalam rumah Qin Yusang. Para tetua lain juga bersedia untuk membantu jika diperlukan. Semua orang menyambut baik tentang pelatihan dan pembekalan yang akan diberikan pada mereka. Di dalam rumah, Qin Yuzu dan ibunya telah menunggu mereka untuk makan. Para pelayan di rumah itu telah menyiapkan makanan untuk mereka. Sejak siang hari mereka belum makan dan memilih untuk beristirahat setelah tidak tidur selama semalaman.
Ketika mereka sedang makan, Xin Nian datang ke sana. Dia membawa sebuah kotak yang berisi lauk pauk yang dia masak. Wajahnya terlihat kecewa saat melihat mangkuk mereka telah penuh dengan makanan. Xin Nian, kelihatannya masakanmu sangat lezat. Bolehkah aku mencobanya? Nyonya Qin memanggil Xin Nian untuk mendekat. Hati lembut seorang ibu membuatnya sangat peka. Dari perubahan ekspresi wajah Xin Nian dia tahu jika gadis itu merasa kecewa. Makanannya tidak tersentuh karena dia terlambat datang membawanya. Xin Nian mengangguk dan tersenyum. Beberapa kali dia melirik ke arah Jian Heng berharap pria itu juga akan mengambil masakannya. Fang Yin tidak suka makan terlalu banyak. Begitu juga dengan Jian Heng dan Guan Xing. Mereka bertiga selesai lebih awal dan menolak ketika Qin Yusang dan istrinya hendak menambahkan makanan ke dalam mangkuknya. Pemimpin Qin, setelah ini aku akan pergi keluar untuk berlatih. Sebelum hari gelap aku harus sudah menemukan tempat yang nyaman. Fang Yin meminta izin pada Qin Yusang selaku pemilik rumah. Qin Yuzu tersenyum sambil melirik ke arah Xin Nian. Mereka berpikir setelah ini akan memiliki kesempatan untuk mendekati Jian Heng. Angan mereka terlalu tinggi, mengharapkan pria yang tidak akan pernah meliriknya sama sekali. Apakah Anda akan pergi seorang diri, Nona? Tanya Qin Yusang. Aku akan menemaninya. Jian Heng tidak meminta persetujuan dari Fang Yin untuk ini. Wajah Qin Yuzu dan Xin Nian seketika berubah masam. Lagi-lagi mereka harus menelan kekecewaan. Satu-satunya kesempatan yang mungkin mereka dapatkan adalah mengikuti pelatihan besok pagi. Guan Xing memilih untuk tinggal. Dia tahu kehadirannya hanya akan merusak suasana hati Fang Yin dan Jian Heng. Untuk itu, dia lebih memilih untuk tinggal dan mengobrol bersama Qin Yusang serta keluarganya. Matahari sudah meredup di ufuk barat. Sedikit lagi dia akan tenggelam dan membuka tirai kegelapan. Selagi bumi masih dipenuhi oleh cahayanya yang temaram, Fang Yin dan Jian Heng berpamitan untuk pergi dari villa Qin Yusang. Mereka pergi dengan berjalan kaki melewati jalan yang mengelilingi villa-villa milik penduduk. Penduduk yang berada di luar menyapa mereka dan memberi hormat. Setelah berada di pinggir kampung, Fang Yin dan Jian Heng melompat ke udara dan menempuh perjalanan dengan cara terbang. Langit berwarna jingga dengan cahaya redup matahari yang hampir tenggelam membuat suasana sore itu begitu indah. Fang Yin dan Jian Heng berputar-putar di atas langit bukit giok hitam untuk mencari tempat yang tepat untuk latihan. Mereka tertarik pada sebuah bukit batu yang berada sekitar 1000 kaki ke arah tenggara dari pemukiman penduduk. Fang Yin menunjukkan tempat yang akan dia tuju kepada Jian Heng lalu mereka sama-sama turun di sana. Mereka berjalan berkeliling untuk mencari tempat yang nyaman untuk berlatih. Ada banyak batu besar di sana yang menjulang tinggi. Keduanya melompat dari satu batu ke batu yang lainnya hingga mereka berhenti pada sebuah batu yang sedikit luas. Sepertinya ini cukup bagus untuk berlatih. Fang Yin memutar tubuhnya melihat ke sekeliling tempatnya berpijak. Boleh juga. Batu ini berada di puncak yang tinggi dan permukaan yang cukup luas. Kita bisa berlatih dengan leluasa tanpa rasa takut menimbulkan kerusakan. Jian Heng setuju untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat berlatih. Keduanya duduk saling berhadapan dengan mengambil jarak aman. Pinggir batu yang curam hanya berada beberapa jengkal saja dari tubuh mereka. Meskipun duduk di ujung tanduk sekalipun mereka tetap mampu menjaga keseimbangan.
Mereka mengabaikan keadaan fisik di sekelilingnya dan mulai memasuki alam bawah sadar masing-masing. Fang Yin menggali ingatannya sedangkan Jian Heng menyempurnakan apa yang telah dia pelajari. Suasana hening menyelimuti keduanya. Tempat itu benar-benar sepi. Tidak ada binatang yang berkeliaran di sana karena tempat ini terlalu lama terisolasi dari dunia luar. Fang Yin memasuki alam bawah sadarnya dan melihat seluruh isi kitab 9 naga bintang 9 yang telah dia serap dalam wujud tulisan. Isi dari kitab ini merupakan penyempurnaan dari 8 kitab 9 naga sebelumnya. Ada beberapa bab tambahan yang belum pernah dia pelajari juga di sana. Poin pertama. Fang Yin menyempurnakan jurus pedang yang ada pada kitab 9 naga bintang 1. Jurus ini dipadukan dengan energi yang besar dari giok hitam sehingga menghasilkan gerakan yang sulit untuk dilawan dengan aura mematikan yang akan membuat lawannya menjadi segan. Untuk malam ini, Fang Yin hanya berkutat dalam menyempurnakan jurus pedang dari kitab 9 naga. Meskipun dia tidak menggunakan fisiknya secara langsung, tetapi tubuhnya pun terlihat berkeringat. Efek dari latihan yang dilakukannya tetap berdampak pada fisiknya. Jian Heng melatih jirah cahaya emas yang baru saja dia dapatkan. Menurutnya ini terasa sangat luar biasa di mana dia bisa melindungi dirinya dari serangan mematikan musuh-musuhnya. Jika semula jirah ini muncul dan menghilang dengan sendirinya, kini dia menghubungkannya dengan inti pikirannya. Kedepannya, jirah itu akan keluar dan menghilang atas perintahnya. Dalam melatih jurus dan kemampuan spiritual tidak bisa sembarangan. Terlalu bersemangat dan mengambil banyak latihan dalam satu waktu bisa mengakibatkan penurunan fisik dan kekacauan sistem pengendalian Qi. Oleh karena itu, butuh tindakan yang tepat untuk menjadi kuat. Fang Yin masih duduk dengan mata terpejam ketika Jian Heng telah menyelesaikan latihannya. Tubuhnya terlihat bercahaya karena aura energi yang terpancar. Jian Heng menatapnya dari kejauhan tanpa berani mendekat. Dia takut mengganggu konsentrasi Fang Yin. Dari tekanan kuat energi pendamping yang keluar dari tubuh Fang Yin, Jian Heng yakin jika Fang Yin sedang melatih jurus yang kuat. Untuk mengisi waktunya, dia membuka jalur meridiannya dan melakukan kultivasi terbuka. Kultivasi yang dilakukannya bisa dilakukan bersamaan dengan aktivitas lain. Hanya orang yang sudah berada di tingkat kultivasi ranah dewa yang bisa melakukan hal ini. Jian Heng berdiri dan melakukan beberapa gerakan ringan untuk memaksimalkan kultivasinya. Giok hitam masih menjadi penyumbang energi terbesar sebelumnya. Namun, alam di sekitarnya juga memiliki energi yang cukup besar untuk diserap. Fang Yin telah menyelesaikan jurus pedangnya. Perlahan dia membuka matanya dan melihat Jian Heng sedang berlatih. Dia pun berdiri dan melakukan latihan secara nyata. Tangan kanannya terbuka dan mengeluarkan pedang pemberian Jian Heng. Pedang kecil itu cukup kuat untuk dialiri Qi yang besar. Sebelum memainkan jurusnya, Fang Yin mengalirkan Qi pada seluruh titik alat geraknya. Gerakannya terlihat bersinar di dalam gelap. Cahaya kemilau pedang yang mengandung Qi memancar menerangi tempat di sekelilingnya. Fang Yin melakukan gerakan penyerangan dan pertahanan dengan sangat baik. Di akhir latihannya, dia mengarahkan ujung pedangnya pada sebuah batu dan membuatnya meledak. Batu itu hancur berkeping-keping, menyisakan kepulan debu yang mengepul terbawa angin. "Kamu sudah selesai, Yiner?" tanya Jian Heng sambil melangkah mendekatinya.
Fang Yin mengangguk. Pedang di tangannya menghilang ketika dia menyerapnya ke dalam cincin penyimpanannya. Untuk malam ini, cukup ini yang aku pelajari. Bagaimana denganmu? Tanya Fang Yin sambil menyeka keringat yang membasahi wajahnya. Aku juga sudah cukup. Apakah kamu ingin pulang sekarang? Jian Heng menatap wajah Fang Yin yang tidak tertutup oleh cadar. Kita akan pulang sebentar lagi. Fang Yin memalingkan wajahnya karena tidak sanggup membalas tatapan Jian Heng. Lihat aku, Yiner, ucapnya lembut. Fang Yin pun kembali menatapnya. Tinggi badan mereka yang berbeda membuatnya harus mendongak ke atas untuk membalas tatapannya. Jian Heng membingkai wajah Fang Yin dengan kedua telapak tangannya. Kedua wajah mereka berada dalam jarak yang sangat dekat lalu sebuah kecupan mendarat di kening Fang Yin. Jian Heng tidak berani melakukan hal yang lebih dari itu sebelum status mereka menjadi jelas. Merasa tidak ada yang perlu dilakukan lagi di sana, mereka pun sepakat untuk kembali ke Villa Qin Yusang. Besok Jian Heng harus melatih penduduk Bukit Giok Hitam pagi-pagi sekali dan Fang Yin bebas untuk tidak melakukan apapun atau bergabung bersamanya. Fang Yin enggan berlatih di siang hari karena akan menarik perhatian banyak orang. Suasana malam yang hening juga lebih mudah membuatnya berkonsentrasi. Melihat pemukiman penduduk sudah terlihat, Fang Yin dan Jian Heng memelankan laju terbangnya lalu turun di perbatasan. Jian Heng meraih tangannya lalu membawanya berjalan menuju ke Villa Qin Yusang. Dia ingin menunjukkan pada semua orang yang mereka temui bahwa keduanya memiliki hubungan tak biasa. Karena hari belum terlalu malam, masih ada beberapa penduduk yang terjaga. Ini adalah malam pertama setelah malam pembebasan. Sebagian di antara mereka ada yang merayakan kebebasannya dari belenggu iblis dengan merayakan pesta kecil bersama keluarganya. Seorang anak kecil berlari ke tengah jalan saat melihat Fang Yin dan Jian Heng melintas. Bocah itu kira-kira berumur 3 tahun. Dia dan keluarganya sedang membakar ayam di depan rumah mereka. Para penduduk Bukit Giok Hitam memelihara ternak untuk kebutuhan logistik di pinggir desa. Mereka membuat kandang beberapa hewan piaraan yang biasa diambil untuk dikonsumsi. Entah seperti apa mekanismenya, mereka memelihara hewan-hewan itu secara bersama-sama dan menikmatinya secara bergiliran. Ada orang yang bertanggung jawab untuk ini. Di lereng bukit dan lembah, ada sebuah lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga mengerjakannya secara kelompok dan membagi hasilnya dengan adil. Kekeluargaan di sini sangat terasa meskipun mereka memiliki toleransi yang rendah bagi pengkhianat dan pembangkang. Namaku Acong. Namaku Acong. Anak kecil itu memegang tangan Fang Yin dan mengayunkannya. Fang Yin melepaskan tangan Jian Heng lalu membungkuk di hadapan Acong. Anak yang manis. Fang Yin merasa gemas padanya lalu menggendongnya. Acong. Acong. Seorang wanita parubaya dan laki-laki muda muncul dari sebuah villa dan turun ke jalanan sambil terus memanggil nama bocah itu. Mereka terkejut saat melihat Acong sudah berada di dalam gendongan Fang Yin. Wajah mereka menjadi pucat pasi saat melihatnya. Dengan cepat mereka berlari ke arah Fang Yin lalu memberi hormat. Maafkan anak ini, Nona. Dia memang sedikit nakal. Wanita parubaya itu berusaha untuk mengambil Acong dari gendongan Fang Yin tetapi anak itu malah memeluk Fang Yin semakin erat. Aku tidak mau sama nenek. Acong merajuk. Sudah. Biar aku mengantarnya pulang.
Tunjukkan saja di mana rumahmu. Fang Yin meminta wanita itu menunjukkan rumahnya. Jangan nakal, nak. Sini ikut ayah. Pria muda yang berada di samping wanita parubaya itu maju dan mengulurkan tangannya ke arah Acong. Anak itu masih tidak bergeming. Dia tetap tidak ingin turun dari gendongan Fang Yin. Pria itu pun akhirnya mengalah dan membiarkan anak itu tetap di sana. Pria itu adalah ayah Acong. Dia memperkenalkan dirinya dan bernama Gong Yu. Sedangkan wanita parubaya itu bernama Lin He. Istri Gong Yu telah meninggal ketika Acong baru berusia beberapa bulan. Kematian yang tiba-tiba biasa terjadi saat mereka masih menjadi ras manusia hijau. Mereka tidak tahu jika ada sihir jahat yang menyerap energi murni tanpa mereka sadari. Fang Yin dan Jian Heng merasa iba pada Acong. Anak itu sepertinya sedang merindukan ibunya. Ayah dan neneknya seringkali bercerita padanya jika ibunya sangat cantik dan berada di tempat yang jauh. Mungkin dia berpikir jika ibunya itu adalah Fang Yin karena dia datang dari tempat yang jauh. Gong Yu memiliki wajah yang tampan. Kulitnya putih bersih dengan rambut yang terikat dengan rapi. Kira-kira umurnya tidak lebih dari 25 tahun. Perawakannya sedang dengan tinggi badan yang proporsional. Jika diberi nilai ketampanannya mendekati angka 9. Beda tipis dengan Jian Heng. Mereka berempat berjalan beriringan menuju ke rumah Gong Yu. Jian Heng melirik ke arah Fang Yin yang berjalan terlalu dekat dengan Gong Yu. Tidak ingin kekasihnya berdekatan dengan pria lain. Dia berpindah dan berjalan di tengah keduanya. Rupanya Kak Heng punya rasa cemburu juga. Aku pikir cemburu hanya milik seorang wanita. Fang Yin tersenyum geli melihat tingkah konyol Jian Heng. Mereka memasuki halaman villa tempat tinggal Acong dan keluarganya. Di halaman itu berdiri seorang pria yang sedang mengipasi ayam yang dibakar dengan arang. Dia adalah ayah Gong Yu yang bernama Gong Chen. Acong meminta Fang Yin dan Jian Heng untuk tinggal dan menikmati ayam bakar yang sedang dibuat. Entah berapa lama lagi proses pematangannya akan terjadi. Api dari arang itu sepertinya tidak cukup panas. Aroma bumbu yang menggugah selera membuat perut mereka menjadi lapar. Fang Yin dan Jian Heng pun memutuskan untuk menerima undangan mereka. Biar aku bantu. Fang Yin mendekati Gong Chen sambil menggendong Acong. Tidak perlu repot-repot, Nona. Biar kami saja yang melakukannya. Anda adalah tamu kehormatan bagi kami. Lin He tidak ingin merepotkan Fang Yin. Fang Yin tidak pergi dari depan pemanggangan. Dia mengulurkan tangannya ke atas ayam yang sedang dipanggang. Dari telapak tangannya keluar api yang diarahkan pada ayam. Balik ayamnya. Perintah Fang Yin. Gong Chen pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Fang Yin. Aroma daging bakar itu semakin kuat. Api yang stabil membuat dagingnya menjadi cepat masak hingga ke dalam-dalamnya. Tidak butuh waktu lama untuk menunggu makan malam. Fang Yin melakukan hal ini semata-mata untuk Acong. Anak kecil sepertinya tidak bisa tidur larut malam agar bisa bertumbuh kembang dengan baik. Ibu cantik, kamu hebat sekali. Ibuku kalau pulang pasti dia juga secantik dirimu. Ibu, celoteh Acong. Gong Yu terlihat sangat malu. Putranya yang masih kecil itu begitu pandai merayu wanita. Dia berpikir bagaimana setelah dia besar nanti. Fang Yin tersenyum dan mengangguk. Saat menatap sepasang bola mata anak ini dia seperti terseret ke dalam dimensi alam lain.
Dia seperti sedang berada di ambang kesadarannya. Apa yang telah terjadi padaku? Mengapa tubuhku tiba-tiba terasa sulit untuk digerakkan? Ini bukan sihir. Aku juga tidak merasakan kekuatan yang besar dari anak ini. Fang Yin melihat ke sekelilingnya. Tubuhnya semakin terhisap ke kedalaman ruang kekosongan yang belum menemukan ujungnya. Bersambung. Bab 306. Acong 2. Setelah beberapa saat terpaku dalam kekosongan, akhirnya Fang Yin seperti berhenti pada sebuah dimensi yang terang. Dia berdiri di depan sebuah goa yang mengeluarkan hawa panas. Fang Yin yang memiliki elemen api di dalam tubuhnya tidak terpengaruh oleh hawa panas itu. Dia sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam goa itu. Dengan langkah pelan dan penuh kehati-hatian, dia memasuki goa di berhawa panas itu. Semakin masuk ke dalam, hawa panas itu semakin terasa. Kilatan cahaya berwarna merah terlihat melambai-lambai di dinding goa. Fang Yin juga mencium aroma api yang begitu panas. Keadaan semakin jelas di mana sebuah lubang besar menganga di depannya. Lubang besar itu adalah kolam magma yang sangat luas. Pada permukaannya, kobaran api sesekali muncul bersamaan dengan letupan magma yang mendidih. Langkah kaki Fang Yin terhenti di tepi magma itu. Dia mencari-cari seseorang yang mungkin ada di sana. Seseorang pasti telah menyegel kekuatan dan kolam magma ini di dalam tubuh Acong. Aku tidak percaya anak sekecil itu mampu menahan kekuatan sebesar ini. Kemungkinan orang yang menyegel kekuatan ini memiliki hubungan darah dengannya. Fang Yin mengusap lengannya lalu menyelimuti jiwanya dengan api yang lebih panas. Merasa tidak ada orang di sana, Fang Yin membalikkan badannya dan bersiap untuk pergi. Namun, baru beberapa langkah dia berjalan, dia kembali berbalik ke arah kolam magma lagi. Sebuah ledakan keras berbunyi dari sana hingga menimbulkan api besar yang membumbung tinggi. Percikan api lembut menghalangi Fang Yin sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kobaran api itu. Perlahan kobaran api itu mulai mengecil dan menampakkan sesosok bayangan yang mirip dengan manusia. Manusia bertubuh api itu berangsur-angsur terlihat nyata dan memiliki wujud seperti manusia biasa. Semakin lama semakin jelas dan menampakkan sesosok wanita yang sangat cantik. Dia menatap Fang Yin lalu berjalan mendekatinya. Ini bukan pertama kalinya Fang Yin bertemu dengan kekuatan jiwa yang tersegel pada suatu tempat di dimensi kekosongan. Tidak ada keterkejutan ataupun rasa takut. Wanita itu keluar dari magma lalu berjalan menaiki daratan. Kini dia telah berdiri di hadapan Fang Yin dalam jarak yang dekat. Fang Yin mengamati penampilan wanita itu dan memperkirakan berapa umurnya. Pemilik kekuatan jiwa ini kira-kira berusia 1 atau 2 tahun lebih tua dari dirinya saat ini ketika menyegel kekuatan jiwanya di tubuh Acong. Apa yang kamu inginkan? Tanya Fang Yin tidak ingin berbasa-basi. Wanita itu tersenyum. Sorot matanya tidak menyiratkan dendam. Selamat datang di dimensi gerbang neraka. Aku adalah iblis api atau yang lebih dikenal sebagai mawar neraka. Fang Yin mengangguk. Aku Dewi Naga. Segera sampaikan pesanmu. Tempat ini tidak nyaman untukku. Fang Yin tidak ingin tinggal di tempat yang panas dan sempit. Dewi Naga, tidak kusangka kita akan bertemu di sini. Terimalah hormatku, senior. Mawar neraka memberikan penghormatan pada Fang Yin. Fang Yin membalasnya dengan gerakan saja tanpa menjawabnya dengan kata-kata.
Wajahnya begitu serius melihat gerak-gerik mawar neraka. Tidak mudah baginya untuk bersikap ramah pada orang yang tidak dikenalnya. Baiklah. Sepertinya kamu tidak suka dengan hal yang berbelit-belit. Aku akan mengatakan tujuanku sekarang. Wanita yang mengaku sebagai mawar neraka itu kembali bicara. Lagi-lagi Fang Yin hanya mengangguk saja untuk membalas perkataannya. Mawar neraka kembali bicara padanya. Dia mengatakan jika dia adalah keturunan manusia dan iblis api. Tidak dijelaskan siapa orang tuanya secara gamblang dan dia malah menjelaskan tentang putranya. Rupanya dia adalah ibu kandung dari Acong. Di dunia manusia dia memiliki nama Aing dan mawar neraka adalah namanya di dunia iblis. Tubuhnya musnah ketika Qin Gongni menyerap energi murninya secara terus-menerus. Namun, sebelum dia benar-benar lenyap, Aing menyegel kekuatannya di dalam rubuh Acong saat menyadari kondisinya sebagai manusia hijau kian melemah. Gong Yu adalah seorang pria biasa yang bekerja di peternakan desa. Ketika Aing terjebak di dimensi keputusasaan, dia melihat pria sederhana itu dan jatuh cinta padanya. Karena Gong Yu lah Aing bersedia menderita sebagai manusia hijau. Jadi Acong memiliki darah dan kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Tanya Fang Yin mulai tertarik. Benar. Untuk itu, aku ingin kamu menyampaikan hal ini pada Gong Yu. Kekuatan iblis di tubuhnya bisa bangkit kapan saja dan mungkin bisa membawa malapetaka bagi orang-orang di sekitarnya. Kuharap kamu tidak menghakimiku untuk hal ini. Aku hanyalah seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Dia harus tetap bertahan hidup meskipun tanpa kasih sayang dariku lagi. Wajah Aing terlihat sangat sedih. Kekuatan jiwa menggambarkan perasaan yang paling jujur dari pemiliknya. Fang Yin bisa merasakan jika tidak ada kebohongan di dalam setiap ucapannya. Apakah bayi iblis bisa tumbuh lebih cepat dari anak normal? Aku melihat Acong yang baru berusia 2 tahun memiliki tubuh seperti seorang anak berusia 4-5 tahun. Jelas Fang Yin. Benar. Bahkan dia bisa tumbuh lebih cepat dari itu. Ada hal yang membuatku khawatir. Jika ayahku tahu keberadaan Acong dan berita kematianku, maka ras manusia hijau akan hancur. Aing terlihat lebih sedih dari sebelumnya. Ras manusia hijau memang telah hancur. Mereka telah kembali menjadi manusia biasa termasuk Acong dan keluarganya. Mata Aing membelalak tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia berpikir bagaimana sebuah ras yang bisa dirubah menjadi orang biasa. Perasaan segan mulai muncul ketika melihat tatapan kejam Fang Yin. Dia merasakan aura yang lebih kejam dari seorang iblis dari kedalaman jiwa di hadapannya. Aku tidak bermaksud untuk menyinggungmu. Kamu boleh melupakan pesanku. Permintaanku hanya satu. Jangan kamu sakiti Acong dan keluarganya. Aing merasa telah cukup berbicara dengan Fang Yin. Sebentar lagi tubuhnya akan menghilang. Hahaha. Aku bukan iblis pemakan jiwa. Kekuatan jiwamu terlalu kecil dan kolam magmamu hanya sepersekian dari kolam ki yang kumiliki. Kamu tidak perlu takut. Aku bisa mengatasi Acong. Fang Yin meyakinkan Aing untuk tenang. Aku merasa sangat beruntung telah bertemu denganmu. Hanya itu yang ingin aku sampaikan. Ada sebuah kitab iblis yang kusegel di tubuh Acong. Jika tidak segera dikeluarkan maka dia akan menjadi dewasa sebelum waktunya. Aing terus berbicara meski kekuatan jiwanya telah memudar. Setelah mengatakan kalimat itu,
Dia memberikan ucapan terima kasih pada Fang Yin. Namun, suaranya sudah tak terdengar. Hanya bibirnya saja yang memperlihatkan itu sebelum dia benar-benar menghilang. Fang Yin tersadar. Dia masih dalam keadaan berdiri sambil menggendong Acong. Orang-orang di sekelilingnya tidak menyadari apa yang terjadi padanya karena Acong terus berceloteh selama dia berada di dalam dimensi kekosongan jiwa. "Kakak cantik, mengapa kamu terus melamun dan tidak menjawab pertanyaanku?" Wajah Acong terlihat kesal lalu meminta untuk turun dari gendongan Fang Yin. Fang Yin menunduk dan menurunkannya dengan pelan. Suasana hatinya masih terbawa dalam dimensi lain bersama Aing. "Pergilah dengan tenang, Aing," gumamnya lirih. Gong Yu yang kebetulan berdiri di sampingnya bisa mendengar dengan jelas ucapan Fang Yin meskipun suaranya sangat pelan. Dia merasa heran. Bagaimana mungkin Fang Yin mengetahui nama istrinya? Acong sendiri tidak tahu siapa nama ibunya. "Nona, apakah Anda mengatakan sesuatu?" tanya Gong Yu ragu-ragu. Fang Yin menoleh ke arah Gong Yu lalu mengangguk. Tidak ada gunanya berbohong. Dia memang harus mengungkapkan kebenaran tentang Aing dan Acong pada Gong Yu dan keluarganya. Di saat yang sama, ayam yang mereka panggang telah masak. Jian Heng yang sedari tadi membantu Gong Chen berjalan menghampiri Fang Yin dengan tatapan dinginnya. Dia tidak suka melihat Fang Yin mengobrol dengan Gong Yu. "Kita bicarakan setelah makan. Ada hal yang penting yang ingin aku sampaikan," ucap Fang Yin kemudian. Mereka menikmati ayam bakar beserta kelengkapannya. Lin He juga membawa beberapa makanan pendamping dan menyajikannya juga. Menu yang dia masak sangat sederhana. Tetapi tangan Lin He menyulapnya menjadi makanan yang lezat. Gong Yu menyuapi Acong dengan sabar. Putranya itu terlihat masih kesal kepada Fang Yin. Dia memberinya lirikan yang mengungkapkan kekesalannya dan membuatnya terlihat sangat lucu. Fang Yin tersenyum setengah menggoda ke arah Acong. Anak itu ikut tertawa ketika Fang Yin melucu dengan tingkah konyolnya. "Iner, aku merasakan aura iblis dari tubuhmu. Apakah kamu tidak merasakan sesuatu?" bisik Jian dengan suara yang sangat pelan. Dia takut jika keluarga Gong mendengarnya. Mereka akan ketakutan. Aku akan menceritakan semuanya setelah ini. Kita makan dulu." Fang Yin fokus menikmati jamuan makan yang disuguhkan. Jian Heng mengangguk. Rasa penasarannya begitu menggunung sehingga dia tergesa-gesa menghabiskan makanannya. Dengan begitu dia berharap yang lain akan mengikutinya agar Fang Yin segera bercerita. Setelah menunggu cukup lama, mereka pun akhirnya selesai makan. Lin He tidak ingin Fang Yin membantunya dan membereskan semuanya bersama Gong Chen. Gong Yu duduk sambil memangku Acong menghadap Fang Yin dan Jian Heng yang berada di seberang meja. Wajahnya terlihat penasaran menanti cerita yang dijanjikan oleh Fang Yin. Jian Heng pun merasakan hal yang sama. "Iner, kamu berjanji untuk menceritakan sesuatu pada Gong Yu. Hari sudah sangat malam. Sebaiknya kamu mengatakannya sekarang." Jian Heng menatap ke arah Fang Yin. Fang Yin menarik napas dalam untuk mengumpulkan ingatannya. Dia sedang menyusun kata-kata yang mudah untuk dipahami oleh mereka di dalam pikirannya. Semua yang diketahuinya begitu banyak, tetapi dia ingin menceritakannya secara singkat saja. Acong mulai mengantuk dan tertidur di pangkuan Gong Yu. Melihat akan hal itu,
Fang Yin merasa jika ini adalah kesempatan yang bagus untuknya menceritakan semuanya. Gong Yu dan Jian Heng menyimak cerita Fang Yin dengan serius. Mereka sangat antusias untuk mendengarkan ceritanya. Fang Yin memulai ceritanya saat dia terseret masuk ke dalam dimensi kekosongan jiwa. Awal pertemuannya dengan Aying yang merupakan keturunan iblis api hingga pengakuannya yang menyatakan dirinya adalah ibu kandung Acong. Gong Yu terkejut saat mengetahui rahasia besar ini. Dia terlihat tidak sabar menantikan lanjutan ceritanya. Fang Yin kembali menceritakan semuanya secara singkat dan mengatakan jika Acong memiliki darah dan kekuatan iblis di dalam tubuhnya. Dia bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat dari manusia. Kekuatannya juga tidak bisa dipandang remeh. Jika ada yang menyinggungnya maka Acong bisa berubah menjadi iblis yang kejam dan tak berperasaan. Tidak lupa Fang Yin juga menyampaikan kekhawatiran Aying akan kemunculan ayahnya yang mungkin akan memberikan bahaya pada penduduk Bukit Giok Hitam. Ekspresi wajah Gong Yu semakin ketakutan. Dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk membela dirinya dan melindungi keluarganya. Nona, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan setelah ini. Sepertinya aku harus pasrah menerima semua yang terjadi. Jika ayah Aying datang untuk membunuhku, maka aku akan menyerahkan nyawaku dan memintanya untuk menjaga Acong dengan baik. Kuharap dia juga mau membiarkan kedua orang tuaku hidup karena mereka tidak tahu apa-apa. Gong Yu mengungkapkan isi hatinya. Bodoh. Aku belum selesai bicara. Acong yang akan melindungi keluarganya. Dia anak yang hebat. Fang Yin meminta Gong Yu untuk membawa Acong mendekat dengan isyarat tangannya. Gong Yu tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Fang Yin. Otaknya juga tidak mampu mengerti bagaimana bisa bayi kecilnya melindungi keluarganya. Acong sedang tertidur pulas saat Fang Yin meletakkannya di atas meja. Dia meluruskan tubuh Acong lalu dia berdiri di samping meja. Fang Yin meminta pada Gong Yu dan Jian Heng untuk mundur ke belakang. Gong Chen dan Lin He yang baru datang berdiri di belakang mereka. Aura energi mulai terpancar dari tubuh Fang Yin ketika dia akan mengeluarkan kitab iblis dari dalam tubuh Acong. Aying ingin dia mengeluarkan kitab itu sebelum terserap oleh Acong dan mempengaruhi jalan pikirannya. Usianya yang belum matang belum bisa mengamalkan isi kitab itu secara benar. Di dalam tubuh Acong memiliki darah iblis yang secara naluriah akan menariknya pada sifat-sifat yang jahat dan kejam. Namun, di sisi lain dia juga memiliki darah manusia dari Gong Yu yang lembut dan penuh kasih sayang. Segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa baik bisa juga sebaliknya. Kedepannya, Acong harus mendapatkan perhatian khusus dari orang-orang di sekitarnya agar bisa diarahkan menjadi manusia bukan iblis. Gong Yu terlihat sedang membawa ibu dan ayahnya menjauh. Dia tidak ingin mengganggu konsentrasi Fang Yin dan memilih untuk menjelaskan semuanya pada kedua orang tuanya di tempat yang agak jauh. Tidak ingin menunda lagi, Fang Yin pun memulai untuk membuka segel yang tertanam di tubuh Acong. Kedua tangannya mengulur ke depan dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Energi berwarna putih keluar dari sana dan turun menembus kulit Acong. Muncul sebuah lingkaran cahaya berwarna merah dari dalam tubuh Acong. Lingkaran itu adalah segel iblis yang ditanam oleh Aying untuk melindungi Acong dari segala bahaya yang mendekatinya. Ada beberapa simbol yang tidak dimengerti oleh Fang Yin pada segel itu. Untuk memecahkannya, dia harus merusak segel itu.
Artinya setelah ini Acong tidak memiliki segel pelindung lagi dari ibunya. Tidak ada yang bisa dimintai pendapat untuk ini. Dalam hal ini, Fang Yin harus memutuskan semuanya sendiri dan melakukannya sesuai dengan kata hatinya. Aliran energi dari telapak tangan Fang Yin bertambah kuat. Dia juga melakukan gerakan memutar dan terus menambahkan energi untuk merusak segel di atas tubuh Acong. Segel itu masih belum terbuka karena simbol-simbol yang ada di dalamnya belum berhasil dihancurkan. Sulit, ucap Fang Yin ketika dalam percobaan ketiga dia belum berhasil memecahkan segel itu. Kamu perlu menggunakan segel mantra dari kitab 9 naga, Yiner. Mungkin segel mantra ini harus dibuka dengan segel yang lebih kuat. Jian Hang mencoba memberikan pendapatnya. Sepertinya itu usul yang bagus. Akan aku coba. Fang Yin merubah strateginya. Tangan kirinya tetap mengalirkan energi ke arah segel mantra iblis sedangkan tangan kanannya membuka ke atas dan membuat segel mantra pengendali jiwa. Segel mantra pengendali jiwa mulai terbentuk dan terus menjadi sempurna. Fang Yin menggerakkannya ke tubuh Acong melewati segel iblis yang mengambang di atasnya. Saat kedua segel itu mulai berdekatan, gelombang energi yang sangat kuat muncul di sekeliling mereka. Fang Yin segera melindungi tubuhnya dengan aliran Qi. Begitu juga dengan Jian Hang. Seperti ada pertarungan antara segel iblis dan segel pengendali jiwa di mana keduanya saling menekan dengan kuat. Fang Yin mendorong dengan kuat segel pengendali jiwa miliknya hingga berhasil menerobos segel iblis dan menembus masuk ke tubuh Acong. Segel iblis yang hancur menghasilkan sebuah gelombang energi yang menyebar secara horizontal. Energinya cukup kuat sehingga patut untuk dihindari. Memahami akan hal itu, Jian Hang melompat mendekati Gong Yu dan kedua orang tuanya. Dia melindungi mereka dengan armor pelindung. Untuk menghindari efek yang lebih besar yang mungkin saja membahayakan orang-orang di sekitarnya, Fang Yin segera menyerap gelombang energi iblis itu dengan jurus napas naga. Gelombang itu terhenti pada jangkauan beberapa depa saja. Tubuh Acong tidak bergerak. Fang Yin terus mengamatinya. Kondisi ini biasa terjadi jika jiwa seseorang sedang terperangkap di dalam dimensi yang berbeda. Ekspresi wajah Fang Yin seketika menjadi cemas saat berpikir jika Acong mulai menyerap ilmu iblis yang tersegel di dalam tubuhnya. Sebelum semuanya terlambat, Fang Yin segera mengambil tindakan untuk mengeluarkan kitab iblis yang menjadi hal paling berbahaya. Perubahan tubuh Acong mulai terlihat. Dalam beberapa saat saja tinggi dan besar tubuhnya telah bertambah. Rambutnya juga memanjang beberapa inci. Fang Yin mengerahkan inti pikirannya untuk menemukan titik di mana dia bisa menekan keluar kitab iblis Aing sesegera mungkin. Setelah menemukan titik itu, dia segera memegang bagian tubuh Acong dengan tangan kirinya lalu menarik kitab itu dengan tangan kanannya. Aing menyimpan kitab itu di bahu sebelah kanan Acong. Agar Acong tidak merasakan kesakitan, Fang Yin mengeluarkannya secara perlahan. Menurut cerita Aing, kitab itu terikat dengan pembuluh darah tubuh yang ditempatinya. Kitab iblis beraura api perlahan keluar dari bahu kanan Acong. Fang Yin tidak lantas menyentuhnya dan membiarkannya melayang di udara. Dia harus menyegel kitab itu agar tidak mudah untuk dibuka dan dipelajari oleh sembarang orang. Fang Yin melupakan sejenak tentang Acong dan fokus untuk menindaklanjuti kitab iblis yang telah berada di depannya. Jian Hang melihatnya dari kejauhan karena harus melindungi Gong Yu dan keluarganya.
Segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Sebagai manusia biasa, keluarga itu tidak akan peka dengan bahaya yang mengelilingi mereka. Dengan gerakan yang cepat Fang Yin menyegel kitab iblis itu. Setelah selesai mengamankannya, dia berpikir untuk meminta Jian Heng menyimpannya terlebih dahulu. "Kak Heng, bawalah kitab ini. Aku akan mengambil tindakan pada Acong," ucap Fang Yin sambil mendorong kitab iblis itu dengan aliran qi. Kitab itu melayang mendekati Jian Heng. "Baik, Yiner. Selesaikan pekerjaanmu dengan baik." Jian Heng menangkap kitab iblis lalu menyimpannya di tempat yang aman. Gong Yu dan kedua orang tuanya tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Mereka hanya bisa diam dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Fang Yin dan Jian Heng. Dalam waktu sebentar saja, Acong telah berhasil menyerap ilmu iblis dari ibunya. Fang Yin juga merasakan jika kolam magma dan seluruh energi ibunya yang tersegel di dalam tubuhnya telah berpindah ke dalam dantiannya. Bayi iblis memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan kondisi bayi manusia biasa. Sejak lahir mereka telah memiliki dantian yang sempurna. Hal inilah yang membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat daripada manusia biasa. "Kakak cantik, apa yang terjadi?" Acong terbangun dan memanggil Fang Yin. Fang Yin terkejut saat melihat Acong telah berubah menjadi seorang bocah yang berumur sekitar 7 tahun. "Tidak ada apa-apa, Acong. Aku hanya memeriksa tubuhmu. Kulihat tadi kamu sedang tidur, jadi aku memeriksanya." Fang Yin melihat ke arah pakaian yang dikenakan oleh Acong. Ukuran tubuhnya yang bertambah besar membuat baju yang dipakainya terlihat kecil. "Mengapa bajuku menjadi sempit? Apakah semua ini karena mimpiku?" Wajah Acong terlihat bingung. "Mimpi?" Fang Yin mengerutkan keningnya. Anak ini pasti tidak bisa membedakan antara masuk ke dalam dimensi kekosongan jiwa dan mimpi. Dia hanya tahu jika dirinya sedang berada di alam bawah sadarnya. Fang Yin mencoba bersikap biasa agar Acong tidak merasa takut untuk bercerita. "Benar, kakak cantik. Aku seperti masuk ke dalam gua dan melihat lautan api. Di sana aku sendirian. Tidak ada siapapun di tempat itu dan tiba-tiba seluruh api itu masuk ke dalam tubuhku," cerita Acong. "Ternyata benar dugaanku. Seluruh magma itu telah berpindah ke dalam dantiannya." Fang Yin kembali bermonolog dalam hati. "Apakah kamu merasakan panas di perutmu?" tanya Fang Yin dengan suara yang lembut. "Awalnya, iya. Tetapi sekarang tidak lagi. Hanya saja perutku rasanya masih tidak nyaman, kakak. Aku melihat tubuhku berkobar dan menakutkan. Jika hal itu benar-benar terjadi pasti tidak akan ada orang yang mau aku dekati." Wajah Acong terlihat bersedih saat mengingat penerobos energi yang dianggapnya sebagai mimpi yang menakutkan. Bagaimana juga dia tetaplah seorang anak-anak yang belum memahami tentang kultivasi. Butuh seseorang yang mendampingi dan membimbingnya untuk mengarahkannya menjadi seperti apa. Kekuatan iblis yang dia miliki akan terus berkembang. Fang Yin berharap jika sifat manusia Acong lebih mendominasi sehingga kekuatannya itu tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. "Duduklah. Aku akan membuatmu menjadi nyaman." Fang Yin meminta Acong untuk duduk dengan posisi membelakanginya. Acong berbalik dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Fang Yin tanpa banyak bertanya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 305. Acong. Episode berikutnya. Bab 307.
Memulai pelatihan.